Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada di pagi hari ini, semua ini karena Tuhan. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberkati umat-umat-Mu di pagi hari ini. Kami mau terima firman Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menekankan dosa dan menekankan tentang kasih karunia Allah. Dosa adalah kematian, sedangkan anugerah Allah ialah hidup yang kekal. Kematian di sini bukan hanya berbicara tentang kematian fisik, tetapi juga kematian rohani. Namun Allah menawarkan hidup yang kekal, menawarkan kasih karunia kepada manusia, kepada kita, dan kita diberi pilihan oleh Allah. Hidup dalam dosa ialah maut, atau hidup dalam anugerah Tuhan, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk memilih. Allah berikan pilihan, memilih yang ditawarkan oleh Tuhan atau memilih yang ditawarkan oleh dunia, memilih yang ditawarkan oleh iblis. Keputusan ada pada saudara. Keputusan ada pada kita. Namun saudara-saudara sekalian, Allah menghendaki agar kita hidup dalam kasih karunia Allah. Itu adalah pilihan yang tepat. Karena berbicara tentang kasih karunia Allah adalah suatu kehidupan yang kekal. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita bersama-sama dengan Allah. Kita ada di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan ini sudah dirancangkan oleh Allah. Kita dirancangkan oleh Allah. Kita sudah diprogramkan oleh Allah. Saudara sudah diprogramkan oleh Allah. Agar saudara hidup di dalam Tuhan. Agar saudara hidup dalam anugerahnya. Saudara tidak hidup dalam dosa.
Saudara tidak hidup untuk mengikuti keinginan dunia ini, tapi saudara harus hidup di dalam keinginan Allah. Kita atau saudara harus memilih hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Ini yang harus kita pahami. Ini harus kita mengerti sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Bagaimana saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan? Bertahan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang harus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Bagaimana saudara sekalian? Hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah satu kehidupan yang meninggalkan masa-masa yang lama. Kehidupan dosa. Kalau dulu kita pembuat dosa, sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita hidup dalam penuh kebebasan, bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kita sudah ada dalam Kristus Yesus, yaitu kita hidup di dalam iman. Kita hidup dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita fokus hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Untuk mencapai kebaikan saudara sekalian, untuk mencapai keselamatan, kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus hidup dalam iman. Kita harus hidup dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ini yang akan mencapai segala kebaikan, yaitu anugerah Tuhan, yaitu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kalau Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Roma, maka firman Tuhan itu juga datang kepada kita. Firman ini juga datang kepada kita, menasihati kita, agar kita semakin mengerti, agar kita semakin paham bagaimana kita harus memilih dan terus bertahan dalam pilihan yang tepat yang Allah tawarkan, yaitu kehidupan dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam anugerah Allah. Apapun keberadaan saudara, apapun keberadaan kita, siapapun kita dan berbagai tingkat sosial yang ada dalam dunia ini, yang kita miliki, mari saudara sekalian, kita memilih untuk kita hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab firman Tuhan sudah berkata, kalau kita memilih hidup dalam kasih karunia Allah, berbicara tentang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang akan mencapai kebaikan-kebaikan daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Selama Allah masih izinkan kita ada dalam dunia ini, mari kita memilih yang terbaik. Yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Hanya berada di dalam Tuhan. Kalau Allah menawarkan kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kalau Allah menawarkan kita kehidupan damai sejahtera. Kehidupan yang kekal. Mari kita responi tawaran Allah itu di dalam kehidupan kita. Ada saatnya
Kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan untuk menawarkan keinginan Tuhan. Tapi selama kita masih ada, saudara masih ada sampai pagi hari ini, kita sehat, kita kuat, Allah berikan kesempatan bagi kita, kepada saudara, untuk kita memilih yang terbaik dari Allah. Apa itu? Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita hidup dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan di dalam iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Ini harus menjadi kesadaran dalam kehidupan kita. Kita hidup hanya kasih karunia Allah. Kita ada karena anugerah Tuhan. Mari untuk meresponi kasih karunia Allah. Untuk meresponi pilihan yang Allah berikan dalam kehidupan saudara. Untuk meresponi tawaran Allah. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam kebenaran bersama dengan Allah. Hidup yang kekal bersama dengan Allah. Mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan apa yang ditawarkan oleh dunia hanya memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi kita setuju dengan Tuhan. Kita menerima apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Apa yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semua. Sebab itu, kita harus setuju dengan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita penuh dengan kerendahan hati, kita diajar, dinasihati oleh firman Tuhan. Karena semua itu demi kebaikan kita, demi kebaikan saudara. Allah menasihati, Allah berfirman, Allah mengajar kepada kita. Firman-Nya mengajar kepada kita agar kita ada di dalam kebenaran Allah. Kita ada dalam kasih karunia Allah. Yang belum percaya, mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah percaya, yang sudah ada dalam kasih karunia Tuhan, mari kita bertahan di dalam kasih karunia itu. Kita hidup dalam kebenaran Allah. Hingga pada saatnya nanti, kita mencapai semua kebaikan Allah. Kita mencapai kesempurnaan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan Allah berkata, masuklah hambaku yang setia. Masuklah dalam satu kesukaan. Masuklah pada satu tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kebenaran. Bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Sebab itu, semakin hari kita meresponi firman Tuhan. Kita tetap hidup dalam Allah. Kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan telah menuntun kami, mengajar, menasihati kami di pagi hari ini. Kami tetap memilih apa yang Tuhan tawarkan bagi kami. Kami tidak hidup dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup damai sejahtera dengan Allah. Saatnya nanti kami mencapai semua kebaikan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu di pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Apapun masalah mereka, Tuhan tolong jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka, memberkati kehidupan umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin.